Sabtu malam, 6 Juni 2026. Jalur Pantura yang menghubungkan Situbondo dan Banyuglugur biasanya dipenuhi deru kendaraan yang melintas. Namun, malam itu, suasana di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, mendadak berubah menjadi mencekam. Sebuah penemuan mengerikan membuat warga setempat gempar. Di sebuah saluran drainase, tepat di pinggir jalan raya, ditemukan jasad seorang perempuan. Kondisinya tragis, terbaring tak bernyawa di dalam selokan dengan tubuh yang tertutup oleh potongan-potongan dahan pohon. Tak butuh waktu lama, identitas korban terungkap. Ia adalah Murtafia Rafika Dewi, seorang bidan yang mengabdi di RSU Besuki, Kabupaten Situbondo. Perempuan berusia 34 tahun ini ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan sejawatnya. Kejadian ini segera memicu penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Masyarakat pun menanti jawaban atas pertanyaan besar, siapa yang tega menghabisi nyawa seorang bidan yang sehari-harinya berjasa membantu sesama? Kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan, tabir misteri akhirnya tersingkap. Minggu pagi, 7 Juni 2026, sekitar pukul 5 WIB, Mapolres Situbondo menerima kehadiran seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku. Yang mengejutkan banyak pihak, sosok di balik pembunuhan keji ini bukanlah orang asing. Ia adalah suaminya sendiri. Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Selimat, mengonfirmasi bahwa pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Dalam dunia kriminalitas, setiap tindakan kekerasan selalu didorong oleh motif. Saat dikonfirmasi mengenai alasan di balik perbuatan nekat tersebut, pihak kepolisian memberikan keterangan awal yang cukup klasik, namun memilukan. Motif sementara yang mendasari tindakan sang suami adalah rasa cemburu. Rasa cemburu yang tak terbendung, diduga menjadi pemantik api yang membakar akal sehat sang suami. Ia tega menghabisi nyawa wanita yang seharusnya ia lindungi, lalu membuang jasad istrinya ke saluran drainase seolah ingin menghilangkan jejak. Aksi ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara kasih sayang dan kebencian dalam sebuah hubungan ketika ego dan emosi tidak mampu lagi dikendalikan. Proses hukum terus berjalan dengan cepat. Tim forensik dari Rumah Sakit Abdo R. Situbondo segera diturunkan untuk melakukan otopsi terhadap jasad korban. Hingga saat ini, hasil otopsi masih dalam proses pendalaman yang nantinya akan menjadi bukti kuat dalam persidangan untuk memastikan keadilan bagi almarhumah Murtafia Rafika Dewi. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan, memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku atas perbuatannya yang telah merenggut nyawa seseorang dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kisah tragis Murtafia Rafika Dewi bukan sekadar angka dalam statistik kriminalitas. Ini adalah kisah tentang seorang bidan, seorang penolong kehidupan, yang justru harus berakhir di tangan orang terdekatnya sendiri. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana emosi yang tidak terkelola bisa berujung pada bencana yang tak termaafkan. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keadilan dapat tegak sepenuhnya. Sebuah pelajaran pahit dari sebuah malam di pinggiran Jalan Pantura yang akan terus diingat oleh warga Situbondo sebagai pengingat akan rapuhnya hidup jika diwarnai oleh amarah.